Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Asmi Afriani, dan rekan saya, Latifah Syukra. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang hakikat pendidikan di alam semesta atau Makrokosmos. Materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Latifah Syukra. Kepada Latifah Syukra, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pada hari ini, yaitu pendidikan dan kompetensinya. Dalam standar nasional pendidikan penjelasan pasal 28 ayat 3, butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dalam RPP tentang guru dikemukakan bahwa kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran serta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. 2. Pemahaman terhadap peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum berbasis silabus. 4. Perencanaan pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 7. Evaluasi hasil belajar. 8. Pengembangan peserta didik. Pedagogi juga merupakan sebagai suatu ilmu, sehingga orang menyebutnya ilmu pedagogi. Ilmu pedagogi adalah ilmu yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik. Antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, anak didik, pendidik, dan sebagainya. Pedagogi termasuk ilmu yang sifatnya teoritis dan praktis. Oleh karena itu, pedagogi banyak berhubungan dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosial, ilmu psikologi belajar, metodologi pengajaran, sosiologi, filsafat, dan lainnya seperti yang dituangkan oleh Fernandes tahun 2002. Yang B yaitu adalah peserta dan karakteristiknya. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dengan cara pembelajaran baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Karakteristik peserta didik meliputi yaitu etnik, kultural, status sosial, minat perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Adapun ciri-ciri anak didik Edi Suwardi tahun 1984 dalam Sudolo 2011 mengemukakan A. Kelemahan dan tidak berdaya. Anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Adapun keadaan lemah adalah rohani dan jasmaninya. Kelemahan rohani adalah kapabilitas peserta didik membedakan antara yang benar dan salah. Sedangkan kelemahan jasmani adalah tidak berdaya seperti peserta didik dalam menahan gangguan cuaca, panas, dan dingin. Kelemahan dan tidak berdaya itu dapat berubah menjadi kekuatan dan kebudayaan, yaitu suatu keadaan yang dimiliki oleh orang dewasa. Yang B, makhluk yang ingin berkembang. Keinginan berkembang yang mampu menggantikan ketidakmampuan yang akan membawa mereka ke tingkat kehidupan jasmani dan rohani yang lebih tinggi. C, ingin menjadi diri sendiri. Sadullah tahun 2010 mengatakan, pendidikan yang tidak memperhatikan anak yang ingin menjadi diri sendiri adalah pendidikan yang bersifat otoriter, bahkan memaksa, berarti mematikan pribadi yang sedang tumbuh. Apabila terjadi, maka anak akan kehilangan kepribadiannya dan kemudian akan menjadi seseorang manusia yang tak punya kemauan dan tidak memiliki vitalitas hidup dan punya prakasa. Karakteristik fisik anak didik dalam mencapai dewasa harus melalui perjalanan hidup dalam kurun waktu yang cukup panjang. Perkembangan anak didik mulai dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, puber, dan dewasa. Perkembangan fisik mulai banyak perubahan ketika mereka berada pada usia puber. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Latifah Syukra. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri.
Materi selanjutnya yaitu hakikat manusia, fitrah, dan potensi yang dinilai manusia untuk ditumbuh dan dikembangkan. Hakikat manusia yang dinilai manusia untuk ditumbuh kembangkan. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu atas dorongan hasrat ingin tahunya. Manusia tidak hanya mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu atas dorongan hasratnya, bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupa mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan common sense, ilmiah, filosofis, religi, dan melalui berbagai sudut pandang biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, politik. Hakikat fitrah yang dinilai manusia untuk tumbuh kembangkan. Fitrah menurut bahasa berarti ciptaan, sifatnya pembawaan manusia yang sejak lahir. Fitrah secara istilah berarti suatu kekuatan atau kemampuan atau potensi yang terpendam yang menetap dalam diri manusia sejak awal kejadiannya untuk komitmen terhadap nilai-nilai keimanan kepadanya, cenderung kepada kebenaran atau hanif, dan potensi itu merupakan ciptaan Allah. Hakikat fitrah manusia adalah sebagian sifat keuntungan atau potensi atau fitrah yang harus ditumbuh kembangkan secara terpadu oleh manusia dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosialnya. Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah lebih ditentukan oleh sejauh mana kualitas yang ada dalam diri manusia dikembangkan dengan sifat-sifat ketuhanan tersebut. Bukan dilihat dari segi materi, fisik, dan jasadnya. Menurut Muhaimin Abdul Hamid tahun 1993. Fitrah merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik dan dapat mengantarkan kepada tumbuhnya daya kreativitas dan produktivitas serta komitmen terhadap nilai-nilai ilahi dan insani. Hakikat potensi yang dimiliki manusia untuk tumbuh dan dikembangkan. Manusia sebagai makhluk ciptaan dilengkapi dengan potensi agar itu ia dapat mengembangkan dirinya. Jalaluddin 2003. Informasi tentang manusia dengan berbagai potensi yang dimiliki itu amat menolong manusia dalam rangka merancang kegiatan pendidikan dan pengajaran melalui strategi pembelajaran yang bersifat konsepsional dan tepat. Tanpa memiliki pengetahuan yang luas, mendalam, dan komprehensif tentang manusia dengan berbagai potensi yang dimilikinya, manusia akan gagal dalam merancang konsep strategi pembelajarannya yang matang, utuh, dan komprehensif. Nata 2011. Untuk dapat memberikan penjelasan mengenai potensi secara tepat,
jelas dan mudah untuk dipahami. Maka potensi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pertama etimologi. Baiklah, sekian materi diskusi dari kami. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.